ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Selama ku
Shalom, saya Edi Chang, Senior Pastor dari Fresh Generation Community Church Malaysia. Menyambut Anda semua yang hadir hari ini. Nah, tahun ini FGCC mengangkat tema Progress dengan tagline Intentional and Consistent. Nah, surat 1 Timotius pasal 4 ayat 15 mengatakan, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ya, kemajuan atau pertumbuhan tidaklah otomatis, tetapi hasil dari keputusan, usaha yang disengaja, dan konsisten, serta tentunya karena anugerah Tuhan. Ya, kiranya kita semua mengalami progres, baik secara individu, keluarga, komunitas, gereja, dan berbagai aspek kehidupan. Dan kita semua mau semakin mencintai Tuhan dan berbuah lebat sesuai visi FGCC, to build passionate and productive disciples to bless the nations. Selamat beribadah. Welcome home. Shalom Sobat Fresh, apa kabar semuanya? Selamat pagi dan selamat bergabung di ibadah FGCC Online Service pada hari ini tanggal 24 Januari 2021. Saya harap jemaat di rumah dalam keadaan baik dan sehat pada hari ini ya. Bagi jemaat baru yang pertama kali bergabung bersama kami di ibadah online ini, welcome home. Anda bisa mengeluarkan handphone Anda dan scan barcode yang berada di sebelah kanan layar Anda untuk tujuan pendataan, dan kami ingin menyambut Anda secara personal. Bagi jemaat baru atau jemaat lama yang ingin tertanam dalam sebuah komunitas, FGCC ada sebuah komunitas kecil yang bernama Freshcom. Freshcom itu sendiri, di dalam itu Anda boleh sharing, boleh saling mendoakan, dan belajar firman Tuhan lebih lagi. Untuk sementara, Freshcom masih diadakan secara online. So, bagi jemaat baru atau lama yang ingin bergabung, Anda boleh mengeluarkan handphone Anda lagi dan scan barcode yang berada di sebelah kanan Anda, agar Anda bisa bergabung bersama kami di Freshcom. Untuk pertanyaan lebih lanjut, Anda bisa menggunakan fitur live chat yang berada di YouTube ini, sebelah kanan ini, dan volunteer kami akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Untuk persembahan, jemaat dapat melakukan online banking untuk memberikan persembahan di FGCC. Sebentar lagi kita akan berdoa untuk memberikan persembahan. Saya mengundang jemaat untuk mempersiapkan aplikasi online banking masing-masing. Untuk persembahan dan perpuluhan, jemaat dapat transfer ke akun public bank. Untuk janji iman dan dana gedung, bisa ditransfer ke akun OCBC Bank. Jemaat yang berada di Indonesia dan ingin memberi, bisa transfer ke akun bank BNI. Nomor rekening ini juga terdapat di website FGCC dan bisa diakses melalui barcode yang berada di layar Anda saat ini. Semua persembahan ini akan digunakan untuk memperluas kerajaan Allah di sini dan menjangkau banyak jiwa lagi. Mari kita persiapkan hati kita dan pikiran kita untuk mendoakan persembahan ini dan memberikan dengan hati yang gembira. Selamat beribadah, Tuhan berkati, Happy Sunday. Mari seluruh jemaat kita mau siapkan hati, kita mau berdoa untuk persembahan yang kita bawa hari ini kepada Tuhan. Tuhan, ucap syukur ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas kemurahan-Mu ya Tuhan, kami bisa hari ini bisa beribadah kembali di FGCC ya Tuhan. Kami saat ini berdoa ya Tuhan, menyerahkan seluruh persembahan ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, baik persembahan mingguan, persembahan persepuluhan, dana gedung, ucapan syukur, dan persembahan lainnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar Engkau yang terus berkati, Engkau yang tutup bungkus ya Tuhan seluruh persembahan yang kami bawa ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan juga berkati juga usaha keluarga kami, orang tua kami, biar Engkau yang terus sertai Tuhan. Juga berkati nanti tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini Tuhan, agar persembahan ini bisa dikelola dengan baik, bisa dikelola dengan maksimal ya Tuhan, untuk perluasan kerajaan-Mu melalui FGCC ya Tuhan. Biar banyak juga jiwa bisa dimenangkan, baik jiwa-jiwa bisa dibangun dan bisa memberkati bangsa-bangsa juga ya Tuhan. Biar kuserahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar kami juga bisa memberikan persembahan ini dengan hati yang penuh sukacita ya Tuhan. Kuserahkan semula tangan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua jemaat yang percaya kita sama-sama katakan amin. Mari jemaat semua kita siapkan hati untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. God bless you. Dialah Allah yang hebat, yang berkuasa atas bumi dan surga. Mari sama-sama kita mau menyatakan kedahsyatannya. Mari katakan, berkuasa
berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Ya Allah kita. Mari katakan lagi. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Oh, oh, oh. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Ya Allah kita. Kau hebat, kau dahsyat Tuhan. Mari sama-sama angkat tangan kita dan katakan, Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Berikan sorak-sorai bagi namanya. Woo! Right now we come to you, Lord. We want to give the highest praise to you. Let your name be exalted high. Yes, Hosanna, Hosanna in the highest. I see the King of Glory coming on the clouds with fire. The whole earth shakes, the whole earth shakes. I see His love and mercy washing over all our sin. The people sing, the people sing. Come on, you sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Let us sing. Hosanna.
ubahkan hati kami Bapa. Mari sama-sama kita mau katakan, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Oh, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku. Kau yang ubah hidup kami, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, oh, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Benar ya Bapa, di ibadah hari ini kami mau sujud di altar-Mu. Kami mau Engkau ubahkan hidup kami. Kami mau Engkau barui setiap hati kami Bapa. Supaya tahun ini tidak hanya menjadi tahun yang baru saja, tapi menjadi kami yang baru juga Yesus Tuhan. Thank you untuk kesempatan yang sudah Kau berikan Bapa, untuk kami memuji dan meninggikan nama-Mu. Saat ini kami mau mendoakan untuk ibadah selanjutnya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Ya, shalom semuanya. Puji Tuhan, senang bisa berjumpa kembali pada hari ini. Ya, saya berharap setiap kita dalam keadaan baik, sehat, dan tetap fresh ya. Dan masih dalam tema progres di bulan Januari ini, dan saya akan melanjutkan apa yang sama-sama kita pelajari minggu lalu. Dan hari ini saya menyampaikan judul khotbah adalah Break the Cycle Part 2. Boleh kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa Sorgawi, kami serahkan sebentar ini Tuhan, firman Tuhan akan disampaikan, urapi hamba-Mu, dan juga urapi semua kami yang mendengarkannya. Supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu dan kehendak-Mu untuk kami bisa lakukan dan kami terima dalam hidup ini. Dan berkati Tuhan ibadah secara online hari ini, baik komputer, handphone yang digunakan maupun internet connection, semuanya boleh berfungsi dengan baik. Dan terutama suasana hati kami siap untuk ditaburi benih firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh Engkau pakai, bertumbuh, berbuah, dan juga hidup kami akan memuliakan Engkau, jadi berkat dimanapun Engkau tempatkan kami. Ini doa kami dalam nama Yesus, berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Boleh siapkan catatan ya, supaya kita bisa mencatat apa yang penting yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Mari saya mengajak kita membaca dari Amsal pasal yang keempat ayat 23. Nah, ayat ini merupakan salah satu ayat yang terpenting, bicara tentang hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
Saya bacakan dari NKJV. Keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. Jadi jagalah hatimu dengan segala kerajinan, jangan malas ya untuk jaga hati. Karena dari situlah, dari hati kita akan muncul segala issues of life, perkara atau hal-hal kehidupan kita. Nah, siapa di sini yang rajin membersihkan mungkin handphonenya, membersihkan sepatunya, mungkin membersihkan tasnya atau jam tangannya. Mungkin kalau punya handphone juga bahkan kau bersihkan dari file ya, dari dokumen yang tidak penting gitu. Jadi kita suka membersihkan benda-benda atau barang-barang yang kita miliki atau yang berharga bagi kita. Mungkin ada juga di sini ya. Mungkin Bapak Ibu yang atau teman-teman semua yang mungkin rajin membersihkan rumahnya juga. Dan terbiasa rapi, terbiasa bersih dan rapi. Meja dilap sampai bersih ya, bahkan kaca-kaca dilap sampai bersih, dan juga bahkan lantainya ya dipel sampai benar-benar bersih dan mengkilap gitu ya. Bahkan kalau lalat aja hinggap terpleset itu lalat ya, saking mengkilap dan bersihnya. Dan seringkali mungkin dalam hidup kita care ya dengan benda-benda yang berharga, barang-barang yang kita miliki, dan itu bagus tentunya. Tapi pertanyaan saya, seberapa banyak dari kita yang juga care menjaga kebersihan dan juga merawat hati kita? Padahal ya seperti Alkitab mengatakan bahwa dari hati itu akan terpancar kehidupan. Jadi kalau hatinya baik, bersih, maka terpancar hal-hal yang baik, yang bersih. Omongannya jadi bagus ya, tindakan, sikap kita, behavior, perilaku kita jadi baik. Dan di dalam terjemahan NIV mengatakan seperti ini. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Di atas segala yang lain, benda-benda yang lain, yang berharga, jaga hatimu. Karena semua yang Anda lakukan itu mengalir dari hati. Nah, hati dalam bahasa aslinya, bahasa Ibraninya adalah lab. Ya, artinya inner man. Manusia yang di dalam, manusia batinia kita. Dan kalau kita pelajari Alkitab ini, ya, Alkitab ini mencatat dan banyak bicara tentang hati. Jadi hati itu bicara tempat pemikiran kita, juga bicara kehendak kemauan kita, dan juga bicara emosi, perasaan-perasaan kita. Dan juga bicara hati juga mengandung mindset, mengandung nilai-nilai, sistem kepercayaan, belief system yang kita miliki. Dan itu bicara hati, ya. Nah, minggu lalu kita belajar ada 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk mensurvei tanah perjanjian. Tapi dari 12 pengintai hanya 2 orang yang masuk tanah perjanjian, yaitu siapa namanya? Yosua dan Kaleb. Tetapi 10 pengintai lainnya dan seluruh bangsa Israel yang usianya di atas 21 tahun, semua mereka mati di padang gurun setelah 40 tahun berputar-putar di sana. Ya, karena mindset mereka. Karena mereka punya pola siklus cycle dalam hidup mereka yang dipengaruhi dengan mereka gagal untuk bisa membesarkan Tuhan. Mereka gagal untuk melihat rencana Tuhan. Dan mereka lupa untuk forward focus, tapi fokusnya ke belakang, ke masa lalu, ke Mesir. Ketika berhadapan dengan masalah, membuat mereka komplain, ya. Jadi siklus hidup mereka, mindset mereka adalah ketemu dengan masalah, mereka komplain lah, mereka ngambek lah, mereka bersungut-sungut lah, dan minta ya mati saja di padang gurun. Dan bahkan ya lebih baik kami kembali ke Mesir. Jadi fokusnya ke belakang, ke masa lalu, membuat mereka berputar-putar mindset itu. Jadi secara jasmani mereka berputar-putar dan tidak pernah mengalami kemenangan, tidak mengalami terobosan, tidak mengalami progres. Jadi kalau kita melihat bahwa bangsa Israel ini ya gagal masuk tanah perjanjian karena pola itu berulang-ulang dalam hidup mereka. Dan itu bahkan sudah terjadi di alam bawah sadar atau subconscious mind ya. Nah, coba perhatikan slide berikut ini, ada gambar iceberg ya, gunung es. Jadi conscious mind atau pikiran atau alam sadar itu pengaruhnya 12% dalam kehidupan kita.
yang menggerakkan kita, yang mempengaruhi hidup kita hanya 12%, yaitu apa itu? Conscious mind itu adalah things, ya. Kita berpikir itu tentunya saat kita sadar, ya, plans, membuat rencana. Kemudian analyze, membuat analisa, tentu kita berpikir secara logis dan dalam kondisi sadar. Juga short term memory, memori jangka pendek. Kita masih ingat khotbah minggu lalu, ya, break the cycle. Kita masih ingat. Mungkin lagi membahas dengan hangat topik resolution, mungkin minggu lalu atau beberapa hari yang lalu, kita masih ingat apa yang dibahas di Freshcom, di Komsel, ya, atau willpower, kemauan, kehendak, tindakan-tindakan kita. Oh, nanti saya mau makan di mana? Oh, nanti saya mau olahraga, ya. Jadi itu kita sadar untuk melakukan itu karena dipengaruhi oleh alam sadar, conscious mind. Tapi ternyata subconscious mind itu kalau iceberg itu di bawah yang tidak terlihat, ya. Kalau conscious mind ini perilaku, tindakan, behavior kita yang terlihat, tapi ternyata hidup kita ini di bawah permukaan laut itu, di dalamnya ini subconscious mind. Alam bawah sadar itu luas sekali, besar sekali, dan 88% mempengaruhi atau menggerakkan kita. Misalnya involuntary bodily functions, ya. Itu artinya gerak-gerak kita, tindakan kita itu refleks dan spontan. Saya kasih contoh misalnya, coba semua lipatkan tangan, sikap berdoa, ya. Saya mau tanya berapa banyak yang jempol kirinya di atas jempol kanan gitu, seperti saya ini, posisi berdoa, ya, lipat tangan. Berapa banyak yang kebalikannya, jempol kanan di atas jempol kiri. Nah, kalau saya sudah otomatis, ya, alam bawah sadar otomatis begini posisinya, jempol kiri di atas jempol kanan, tanpa saya perlu berpikir, tanpa saya perlu mekanisme yang rumit untuk melakukannya, karena sudah di alam bawah sadar. Saya otomatis refleks melakukannya, spontan. Boleh nggak saya rubah? Boleh, tapi itu perlu tindakan atau usaha yang lebih rumit dan lebih sengaja, lebih sadar gitu. Gimana ya, harus pasangkan, oh gimana, oh ya begini, lebih sepertinya aneh karena tidak terbiasa, ya. Dan dulu waktu kita diajarkan tentang lipat tangan, contohnya yang sekolah minggu, ya kan, sebelum doa guru atau teachernya ngajak nyanyi, lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Nah, kan nggak ditanya kan, oh lipat tangan, pastikan jempol kiri di atas jempol kanan, kan enggak, ya. Itu otomatis udah terbiasa, dan dari kecil sampai kita besar itu udah hal yang biasa kita lakukan di alam bawah sadar secara refleks. Dan kemudian contoh yang atau berikutnya poinnya adalah alam bawah sadar atau subconscious mind isinya emotions and feelings, emosi atau perasaan-perasaan yang di alam bawah sadar itu menggerakkan kita, ya. Ada banyak yang kita bisa punya perasaan dan emosi yang tidak terlihat, ya, tapi kita bisa merasakan di dalam kita, di alam bawah sadar itu mempengaruhi kita. Kemudian isinya beliefs, values and habits, ya, kepercayaan, nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan, dan long term memories, memori jangka panjang masa lalu, ya, kejadian masa lalu yang mungkin terekam begitu dalam, ada kejadian yang menyakitkan, melukai kita, yang begitu mendalam sifatnya buat kita, ya. Kemudian ada intuition, creativity and dreams, ya, intuisi, gerakan hati, kreativitas, impian. Juga ada protective response, respon untuk melindungi diri atau self defense, ya. Kalau kita melihat binatang tertentu yang kita pernah trauma, kita self defense-nya cepat. Atau melihat seseorang yang dengan tipe tertentu kita gampang curiga, prasangka, dan kita mesti langsung self defense. Oh, hati-hati. Atau kita menghadapi respon tertentu, perkataan orang, ya, kita langsung self defense, kita defensif, ya, supaya kita nggak diserang, kita nggak merasa dipojokkan dan sebagainya. Nah, kembali kepada bangsa Israel, mereka gagal masuk tanah perjanjian. Kenapa? Karena mereka bereaksi, mereka berperilaku sesuai dengan mindset alam bawah sadar mereka, ya. Dan kadang-kadang ada banyak hal yang kalau dalam keadaan yang normal, ya, yang biasa, yang baik-baik saja,
kadang nggak kelihatan yang ada di dalam kita. Tetapi karakter yang di dalam kita ini bisa muncul dalam keadaan tertentu, itu men-trigger. Seperti bangsa Israel. Saat mereka berhadapan dengan musuh, waktu mereka kekurangan makanan, kekurangan minum, ya mereka kemudian kembali kepada pola, langsung bereaksi. Emosi, respon mereka secara alam bawah sadar. Mindset mereka, pola yang berulang-ulang menghadapi situasi yang seperti itu ketika ada pressure, ada tantangan. Mereka komplain lah, mereka ngambek lah, pingin minta kembali ke Mesir lah. Ya, itu yang terjadi dalam hidup mereka. Dan mungkin ada di antara kita juga, kita bisa mengerti yang saya maksudkan ini ya. Ada saat-saat tertentu, kalau normal, semuanya baik ya, kita kelihatan oke aja. Tapi ada hal-hal dalam diri kita yang sebetulnya masih banyak mindset, banyak luka, ya, banyak kepercayaan yang salah yang menguasai kita, dan kadang-kadang bisa kumat kembali. Contoh ya, kalau ada seseorang yang saat di bawah tekanan, kerjaan lagi numpuk, ya banyak tuntutan dari atasan, dari pelayanan, mungkin ditekan kondisi keluarga, dan langsung ya kelihatan dia marah-marah, dia meledak, dia emosi. Dan mungkin ada di antara kita yang dalam tekanan tertentu, ya sulit jadinya menerima pendapat orang, ya kemudian kita curiga sama orang, kita nggak sabaran, dan itu muncul pada saat-saat tertentu, ya, yang menyebabkan kita bertindak, hal-hal alam bawah sadar itu muncul, bereaksi, berespon, ya. Dan kita merasa begitu terganggu, kita merasa terpukul perasaan kita, ya pada saat pendapat kita nggak diterima, pada saat kita mengalami kritikan, ya. Dan ada orang-orang tertentu dalam kondisi di bawah tekanan, hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, dia jadi tambah cemas. Bahkan cenderung namanya OCD ya, kompulsif. Dia jadi cemas berlebihan dan overthinking gitu. Ya, jadi ini ada banyak yang kita mesti belajar ya, ternyata hal yang di bawah yang tidak kelihatan itu mempengaruhi yang kelihatan. 88% itu mempengaruhi hidup kita. Jadi dengan kata lain, kalau hati kita nggak jaga, jadi yang saya katakan tadi, subconscious mind itu juga terkandung di dalam kondisi hati yang dimaksudkan. Karena dalam hati ya kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kita bisa melihat bahwa kalau kondisi hatinya itu tidak pulih, tidak baik, isinya tidak baik, maka akan mempengaruhi pola-pola dan sikap perilaku kita. Nah, sehingga kita seringkali tidak mengalami terobosan karena ada banyak yang mesti diperbaiki dalam diri kita. Nah, bagaimana caranya untuk supaya kita bisa merawat, menjaga hati, supaya kita mengalami terobosan, progres, dan kita tidak terjebak dengan pola atau cycle yang selama ini mengganggu kita, sehingga itu menjadi PR ya, pekerjaan rumah hidup kita, homework yang mesti kita menangkan ya di hari-hari ke depan bersama dengan anugerah Tuhan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah perlu menyaring apa yang masuk. Ya, kita perlu filter. Karena kenapa? Karena hati kita tergantung dengan informasi yang kita isi kan. Jadi masuk melalui gerbang ya, yang namanya mata kita, apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, apa yang kita baca. Kemudian apa yang kita dengar, apa yang kita konsumsi dari sosial media, dari berita-berita yang ada mempengaruhi kita. Dan juga sangat dipengaruhi dengan pergaulan, pertemanan, karena pertemanan itu mempengaruhi hidup kita, karena lewat pertemanan banyak ngobrol, banyak komunikasi, jadi sangat pengaruhnya itu sangat besar. Jadi pesan saya hati-hati juga dalam bergaul, karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, jadi kita perlu menyaring, kita perlu menjaga jarak dengan baik. Artinya ya pertemanan, persahabatan itu ada jarak ya. Siapa yang perlu kita dekati, siapa yang perlu kita jaga jaraknya, tetap tentunya dalam konteks saling mengasihi. Kita harus menerima banyak orang, cuma pengaruhnya kita yang bisa izinkan hal apa yang perlu masuk, yang kita perlu saring informasinya, nilai-nilai apa yang kita bisa saring, yang tidak kita telan bulat-bulat, tidak kita terima kalau itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. So, poin yang kedua adalah mari kita mengalami pembaharuan melalui kebenaran firman Tuhan. Jadi kita perlu mengalami pembaharuan
di hati kita, mindset kita, pikiran kita, dan tidak ada cara yang lain. Pembaharuan pikiran tentunya melalui kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah kebenaran yang mengalahkan, yang menghancurkan tipu muslihat iblis, menghancurkan kebohongan, supaya kehidupan kita, subconscious mind, alam bawah sadar kita diisi dengan hal-hal yang baik. Ya, jadi hati seperti apa yang akan muncul tergantung kandungannya, isinya seperti apa. Ya, kondisi dan konten dari hati kita menentukan issues, perkara-perkara yang terjadi dalam hidup kita, apa yang kita katakan, kita lakukan, perilaku kita sangat tergantung apa yang di dalam. Jadi izinkan pembaharuan melalui kebenaran firman Tuhan. Ya, mari kita lihat 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saya bacakan dari New Living Translation. All scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. Jadi ini pesan yang sangat penting yang disampaikan Paulus kepada Timotius, anak rohaninya, bahwa dikatakan firman Tuhan itu bermanfaat. Ya, kata manfaat dalam bahasa aslinya ovelimos. Jadi ovelimos ini artinya useful, beneficial, profitable. Jadi firman Tuhan bermanfaat, memberikan benefit, keuntungan, berkat buat kita. Ya, firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita pelajari, yang kita dengarkan melalui khotbah dan pengajaran yang baik, yang kita lakukan itu bermanfaat buat kita. Dan bermanfaat untuk apa? Supaya melalui firman Tuhan ini kita ya bisa mengenal kebenaran firman Tuhan, kita bisa mengenal keselamatan dari Tuhan Yesus, dan kita mengalami pembaharuan. Dan tadi Alkitab mencatat di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 kita baca, dikatakan segala tulisan, segala firman Allah, all scripture. Jadi melihat Alkitab ini bukan comot ya, bukan hanya melihat satu ayat kemudian terlepas dari konteksnya, jangan sampai ya. Tapi kita melihat Alkitab ini keseluruhan untuk mengarahkan hidup kita kepada pertobatan, untuk kita mengenal keselamatan dari Yesus, dan hidup kita mengalami pembaharuan, dan hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Di ayat 16 dan 17 ini memberitahukan kita ada 4 manfaat firman Tuhan, yaitu mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan supaya mendidik kita dalam kebenaran untuk melakukan hal yang benar, ya. Teaching, reproof, correction, do what is right. Jadi proses itu dari dalam keluar ya, kita diajarkan, dikasih informasi kebenaran, yang benar, yang salah seperti apa. Kita mengenal tentang Tuhan seperti apa ya, kebenaran tentang Tuhan, kebenaran tentang hidup kita, identitas kita, kebenaran tentang dunia ini sebenarnya apa, dan bahkan tentang kehidupan yang kekal. Jadi firman Tuhan ini menjadi panduan, menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jadi panduan hidup kita. Dan firman Tuhan ini mengajar kita. Kemudian kasih tahu apa yang salah dalam hidup kita, menyatakan kesalahan. Dan kalau Alkitab menyatakan ada kesalahan tertentu dalam hidup kita, kalau Alkitab bilang salah, ya itu salah. Karena Alkitab kebenaran yang mengungkapkannya. Dan kalau kita sadari, kita akui, dan kemudian kita perbaiki, Alkitab mengajarkan kebenaran itu memperbaiki kelakuan. Kemudian akan menuntun kita untuk melakukan kebenaran dan melakukan apa yang benar, apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi saya kasih contoh, pernah nggak lihat seorang anak kecil, ya, usianya 4 tahun, taruhlah 4 tahun ya, dan dia di rumah bersama dengan ibunya, mamanya saat itu. Dan anak itu umur 4 tahun udah bisa jalan, dan waktu dia jalan, ketendang meja. Dia nangis dengan suara keras. Kemudian mamanya datang, tepuk anaknya, sayang, dia tepuk anaknya. Kemudian dia berkata kepada meja, dan dia pukul, mamanya tuh pukul meja, dia pukul meja, naughty table. Table ini, meja ini yang nakal. Ya, dia pukul meja, dan kemudian dia sayang anaknya. Jadi dengan kata lain dia coba membela anaknya, menunjukkan sayang kepada anaknya dengan menyalahkan meja. Padahal meja nggak salah kan? Kalau meja bisa ngomong, dia akan ngomong, apa sih salah gua?
Kok gue yang dipukul, gue yang ditendang kok. Jadi, dan mungkin anak itu ketika bertumbuh besar, bahkan sampai dia sudah sekolah, kemudian bekerja, bahkan berumah tangga, ya kalau tidak dibetulkan konsep atau kepercayaan yang dia terima, dia terbiasa untuk menyalahkan orang lain atau menyalahkan keadaan. Dia tidak bertanggung jawab. Padahal waktu dia nendang meja, waktu dia kecil itu ya salah dia karena kurang hati-hati. Ya, dan apakah ketika dia besar, ya tentu dia kalau nggak hati-hati, kalau dia nggak berubah, ada mindset yang salah itu tidak dibetulkan, tidak dikasih tahu salahnya, dia akan terbawa sampai akhirnya dia nggak mengalami terobosan dan akhirnya tidak bisa berkemenangan hidupnya karena cenderung tidak bertanggung jawab. Selalu ada apa-apa merasa jadi korban, ya, playing victim, merasa jadi korban. Jadi kalau orang yang mentalnya jadi korban, dia akan mencari siapapun yang disalahkan kecuali dia nggak mau bertanggung jawab. Jadi mungkin Tuhan singkapkan ya, banyak area dalam hidup kita yang perlu mengalami reparation, kita harus repair, kita harus mengalami perbaikan, pembetulan. Mungkin ada luka, ada trauma, ada mindset, ada konsep yang diwariskan oleh orang tua kita, kakek nenek moyang kita, ya, sehingga mempengaruhi kehidupan kita, sehingga kita tidak mengalami kemenangan dan terobosan. Dan saya berdoa supaya firman Tuhan akan membebaskan kita, firman Tuhan akan menolong kita, sehingga firman Tuhan ini akan membersihkan kita dan konsep-konsep, mindset, kepercayaan-kepercayaan yang salah, kondisi hati yang salah akan dibetulkan oleh kebenaran firman Tuhan dan kita akan mengetahui kebenaran, mengenal kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan engkau dan saya dari setiap kebohongan, tipu muslihat iblis, dari setiap kepercayaan yang salah. Ya. Dan semakin cepat kita mengakui, ya, kita tahu bahwa kita salah, kita perlu disembuhkan, kita sadar, dan semakin cepat kita terbuka, semakin cepat juga kesembuhan yang kita terima dengan pertolongan Roh Kudus, ya, kesembuhan yang Tuhan akan berikan buat engkau dan saya. Dan saya kasih tahu bahwa problem di mindset, di pola ini bukan hanya untuk orang baru, bukan untuk orang yang baru percaya Tuhan saja, tapi bahkan untuk orang yang lama, untuk pemimpin pun. Ya, dalam hidup kita ada banyak area yang perlu disembuhkan, ada banyak area yang perlu diperbaiki. Dan yang ketiga, untuk kita bisa mengalami break the cycle, untuk kita bisa merawat hati, menjaga hati kita dan mengalami terobosan dan mengubah perubahan mindset dan kesembuhan yang kita akan terima, perlu dukungan komunitas yang sehat. Ya, jadi Tuhan juga bisa pakai komunitas menjadi tempat yang aman, ya, untuk membantu kesembuhan dan perubahan kita. Dan saya sudah melihat banyak orang-orang yang mengalami perubahan dan kesembuhan karena ditolong, didoakan, dan dibentuk melalui komunitas yang sehat, yaitu komunitas yang hidup di dalam terang dan kebenaran. Yakobus 5 ayat 16 berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi saling, ya, bersama-sama mengaku dosa, hidup dalam keterbukaan, saling mendoakan, ya, dan kita akan mengalami kesembuhan. Dan satu ayat di 1 Yohanes 1 ayat 5 dan 7, ayat yang sangat luar biasa berkata demikian, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Perhatikan ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi persekutuan yang dalam terang, dalam kebenaran, membuat kuasa Tuhan, kesembuhan, darah Yesus akan membersihkan, menyucikan engkau dan saya. Melalui komunitas yang sehat akan terjadi life transformation. Kehidupan kita berubah dari pola yang lama, dari mindset yang lama, kehidupan masa lalu, berubah menjadi kehidupan yang mengalami perubahan. Ya, kita
kita mengenal Tuhan, kita disembuhkan, dan kita rindu juga jadi berkat bagi banyak orang. Jadi dalam komunitas yang sehat, nomor satu terjadi life transformation. Katakan sama saya, life transformation. Dan yang kedua terjadi multiplication. Dalam komunitas yang sehat, dalam terang, dalam kebenaran, keterbukaan, maka jiwa-jiwa akan Tuhan tambahkan, akan muncul pemimpin-pemimpin yang baru. Dan komunitas Komsel, Freshcom itu akan multiplikasi dari 1 jadi 2 dan seterusnya akan berkembang. Ada amin. Ya, saya berdoa kiranya kita mengalami break the cycle, mengalami terobosan, mengalami cycle, pola yang salah ini akan dipatahkan. Ya, melalui apa? Mari kita menjaga hati kita dengan menyaring apa yang kita izinkan masuk dalam hati kita. Dan izinkan firman Tuhan melakukan pembaharuan di dalam hati pikiran dari mindset yang salah, membersihkan hidup kita, mereplace, menimpa, menggantikan segala kepercayaan yang salah, nilai-nilai dan pengertian yang salah dengan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan mengajar kita, firman Tuhan menyatakan kesalahan supaya kita kelakuan kita diperbaiki dan kita hidup untuk melakukan kebenaran, melakukan kehendak Tuhan. Dan biarlah melalui dukungan komunitas, nah, kehidupan kita akan dibantu untuk mengalami kesembuhan, mengalami kelepasan, sehingga hidup kita akan mengalami kemenangan dan terobosan demi terobosan. Let's break the cycle through the word of God and the right community. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kami terima kebenaran firman Tuhan yang mengalahkan setiap tipu muslihat iblis setan, yang mengalahkan kebohongan. Dan kami mau terima firman Tuhan yang memperbaharui hidup kami, yang mengajar kami, yang menyatakan kesalahan, yang memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik kami hidup di dalam kebenaran, dan kami tahu melakukan apa yang benar di dalam Engkau. Berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu, biar kami mengalami terobosan di dalam cycle, di dalam pola hidup yang terus berputar-putar dan berulang-ulang, sehingga kami tidak ada terobosan. Tapi kami berdoa hari ini firman-Mu memperbaharui hidup kami, dan kami mengalami kesembuhan dan terobosan dan kemenangan, sehingga hidup kami akan mengalami progres. Biarlah di tahun ini Tuhan, di masa yang tidak pasti ini, kami juga mengalami progres hari demi hari di dalam Engkau. Dan kami berdoa secara khusus Tuhan untuk kondisi dunia, baik juga kondisi di Malaysia yang sedang MCO dan juga di Indonesia. Berkati vaksin yang sudah mulai dijalankan, biarlah berfungsi dengan baik. Secara khusus juga kami berdoa untuk Indonesia, untuk musibah yang terjadi di beberapa tempat Tuhan, gempa yang terjadi di Sulawesi Barat, dan juga Engkau tolong Tuhan banjir di Jawa Barat, juga di Kalimantan Selatan. Berkati mereka yang terkena dampak daripada musibah ini, Tuhan Kau jaga, berkati mereka, tolong mereka di dalam nama Yesus. Tuhan berdoa Tuhan untuk setiap kami dimanapun berada, dan juga untuk kami menjalani resolusi Tuhan, ya tetap ada progres di tahun ini Tuhan. Terima kasih Bapa buat ibadah hari ini, berkati seluruh jemaat-Mu, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah, yang berbeban berat hari ini mendapat kelegaan dan kekuatan yang baru daripada Engkau. Terima kasih Bapa, dan bersyukur untuk setiap volunteer yang melayani, juga berkati mereka, semakin melayani semakin sukacita. Kau berkati mereka, jerih payah mereka dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Berdoa juga untuk setiap persembahan yang diberikan. Berkati Tuhan tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, berkati pekerjaan mereka, berkati juga orang tua mereka dimanapun mereka berada. Dan uang yang ada boleh dipakai, dikelola dengan semaksimal mungkin untuk pekerjaan, perluasan pekerjaan Tuhan melalui gereja FGCC. Terima kasih Bapak buat ibadah hari ini. Mari jemaat Tuhan kita arahkan hati pikiran kita dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, memberikan engkau kasih karunia, damai sejahtera. Engkau diberkati supaya engkau akan terus naik bukan turun. Jadi kepala bukan ekor. Diberkatilah dalam seluruh yang kau kerjakan berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini seterusnya, selama-lamanya sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terimalah berkat ini dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, jangan lupa untuk teruskan membahas resolusi di bulan Januari ini bisa tuntas ya, dalam 2-3 pertemuan di Freshcom, di Komsel masing-masing, supaya resolusinya bisa semakin smart,
fokus ke beberapa hal yang menjadi prioritas dan bisa saling mendukung, saling mendoakan, ya, saling menyemangati satu dengan yang lain. Tuhan memberkati, stay safe, stay healthy, stay connected with God and with community, and have a great Sunday. Selamat beraktivitas, and God bless you.